Pemirsa, kebakaran terjadi di sejumlah daerah, diantaranya sebuah pusat perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara di Tangerang, Banten, satu keluarga terdiri dari 4 orang tewas karena terjebak di dalam rumah saat terjadi kebakaran. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah berlantai 2 di perumahan Medland Puri, Cipondo, Tangerang, Banten. Akibatnya, 4 penghuni rumah yang masih satu keluarga, yaitu pasangan suami istri dan anak mereka yang berusia 5 tahun, serta satu lansia, ditemukan tewas mengenaskan. 2 jenazah ditemukan di lantai 2, sementara 2 lain ditemukan di ruang tamu dan kamar di lantai bawah. Saat kejadian, tetangga sempat mendengar teriakan minta tolong, namun tidak bisa berbuat banyak lantaran api sudah membesar. Api kan besar banget, kita juga takut-takut nih bisa nih nggak kira-kira, terus ada yang beberapa masuk coba, aduh nggak bisa deh, ya udah biarin aja ya, kita cuman usahain biar apinya jangan sampai deket-deket ke mobil kan, karena kalau meledak kan takutnya makin gede lagi. Keempat jenazah telah dibawa ke instalasi pemulasaran jenazah RSU Kabupaten Tangerang untuk keperluan penyidikan kepolisian sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Mall Wisata Universitas Indonesia Timur atau UIT yang terletak di Jalan Samratulangi, Kota Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kebakaran yang melanda satu-satunya mal di Bulukumba ini terjadi pada dini hari tadi. Diduga api muncul dari sebuah restoran cepat saji di lantai dasar. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan proses pemadaman karena api menjalar hingga lantai 3. Proses evakuasi pekerja mal yang terjebak menggunakan tali, tangga, dan mobil kren. 4 orang dilarikan ke rumah sakit terdekat karena alami sesak nafas. Sama di proses pemadaman ini masih terkendala karena beberapa titik yang akses yang susah kita masuki. Karena ada 9 orang yang kami evakuasi di ketinggian 5 lantai. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kasus kebakaran dalam penyelidikan polisi Polres Bulukumba. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan api yang membakar 6 rumah semi permanen di Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Menurut keterangan saksi mata, api bermula dari rumah kosong milik warga yang ditinggalkan pemiliknya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merembet ke rumah sekitarnya. Saat ini sementara yang kami terima data kebakaran ada 6 rumah tapi hangus, sebagian terbakar. Terbakar sebagian. Itu dugaan sementara? Dugaan sementara mungkin dari harus korsleting kayaknya, atau nanti mungkin ini masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Meski tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansah, iNews melaporkan. Warga panik saat kebakaran melanda 5 ruko di Dusun Satu Sejahtera, Desa Tambun Baroh, Aceh Utara. Api terus membesar akibat hembusan angin kencang. Api diduga berasal dari sebuah bangunan salon semi permanen. Ini rumah abang apa terbakar nih? Ada di atas ada 4 kamar, ruangan kamar dan ruangan kamar. Sumber api dari mana, Bang? Sumber api belum pasti kita dari mana, tapi kemungkinan dari samping. 8 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. 1 jam kemudian, api baru dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar, iNews melaporkan. Seekor beruang madu ditemukan warga mati terjerat perangkap babi di hutan di Kabupaten Bengkalis, Riau. Diduga beruang dehidrasi selama terjerat perangkap.
Inilah video amatir warga saat menemukan beruang madu mati terjerat di hutan produksi di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kaki beruang terjerat perangkap babi hutan yang dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dari identifikasi tim medis BBKSDA Riau diketahui, beruang tersebut berjenis kelamin jantan berusia dewasa. Diduga beruang tersebut dehidrasi akibat terjerat perangkap babi tersebut. Ditemukannya beruang yang sudah mati, diperkirakan kematiannya itu sudah sekitar 2 hari atau 3 hari akibat kena jerat. Di bagian mana itu Pak yang terkena jerat? Ya, itu di bagian kakinya yang terjerat dan lokasinya itu berada di hutan produksi wilayah pemangkuan KPH Tahura. Menurut warga, beruang tersebut sebelumnya sering berkeliaran dan merusak perkebunan warga. Warga bersama petugas pun langsung menguburkan beruang tersebut di lokasi yang jauh dari permukiman. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Pemerintah lagi-lagi berencana untuk mengubah aturan perjalanan di masa pandemi COVID-19. Pemerintah berusaha mencegah lonjakan kasus COVID-19 saat libur akhir tahun. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di momen libur akhir tahun. Aturan baru terkait syarat perjalanan sedang dikaji, sehingga tidak menutup kemungkinan tes PCR kembali diterapkan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta penanganan COVID-19 tidak lengah, walau saat ini laju penularan terkendali. Menurut Luhut, penerapan tes PCR sebagai syarat perjalanan bisa diberlakukan dengan berbagai pertimbangan. Itu kehati-hatian menghadapi Nataru harus menjadi pertas bagi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Ini perlu kita perhatikan. Kita sedang mengevaluasi apakah nanti penahanan mobilitas penduduk ini akan kita terapkan kembali pelaksanaan dari PCR itu sedang kami kaji. Jangan teman-teman memikir ini kita tidak konsisten, tetapi kita menghitung pergerakan manusia dan kenaikan kasus. Ini sekarang seperti science and art. Jadi memutuskan ini seperti operasi militer, kita melihat dengan cermat. Jadi jangan ada pikiran kemana-mana, ini kok berubah-ubah, tidak begitu. Sebelumnya pemerintah menerbitkan aturan wajib tes PCR bagi perjalanan pesawat dan juga perjalanan darat sejauh 250 km. Namun pada awal November dicabut melalui Kementerian Perhubungan yang merilis 4 surat edaran. Aturan yang dikeluarkan terbaru secara resmi mencabut tes PCR sebagai syarat perjalanan baik di darat, laut, dan udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, PT Kereta Api membagikan 11.000 tiket kereta api jarak jauh gratis kepada para tenaga kesehatan, guru, dan juga veteran. Tiket tersebut berlaku untuk tanggal keberangkatan 8 hingga 30 November. $11.000 voucher tiket kereta api gratis diberikan kepada tenaga kesehatan, guru, dan veteran untuk tujuan kota-kota besar di Jawa. Tiket kelas eksekutif dan ekonomi ini berlaku dari tanggal keberangkatan 8 hingga 30 November. Pemberian voucher tiket gratis ini sebagai bentuk apresiasi terhadap para pejuang tersebut. Setiap harinya untuk menjaga protokol kesehatan, pembagian ataupun pemberian voucher gratis tersebut jumlahnya kami berikan kuota agar protokol kesehatan dapat tetap terjaga, tidak terjadi kerumunan, dan semuanya berjalan dengan kondusif. Mereka yang berhak mendapatkan tiket gratis harus mendaftarkan dengan menunjukkan kartu identitas diri dan bukti vaksin minimal dosis pertama. Para nakes, guru, dan veteran menyambut baik program ini. Antusiasme yang tinggi menyebabkan terjadinya antrian di loket pengambilan tiket. Senang banget, gratis. Prosesnya Ibu ini gampang seperti apa Bu dari mulai awal? Lumayan sih, hanya antrinya aja, tapi prosesnya gampang. Gampang banget, yang penting datangnya kalau yang mau tiket eksekutif itu harus pagi, datang jam 5. Karena jam 6 baru buka nomor antrian, dan itu untuk tiket eksekutif kuota. Jadi alhamdulillah saya udah dapat duluan hari Minggu, ini nganterin mereka yang nyusul.
Di wilayah Daob 1 Jakarta, pengambilan voucher tiket dilakukan di Stasiun Gambir dari pukul 8 hingga 6 sore. Selama program berlangsung, satu identitas hanya berhak untuk satu voucher atau satu kali perjalanan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi, menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya Mirva Suri, selamat beraktivitas, sampai jumpa.